Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak? Pada pagi hari ini kita akan memulai pembelajaran baru, yaitu tema 3 tentang benda di sekitarku. Subtema 2, wujud benda, pembelajaran 6. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai, Ibu merasa bersyukur karena kalian dapat melaksanakan kegiatan pada pagi hari ini dengan sehat, dengan penuh semangat, sehingga anak-anak bisa melaksanakan semua kegiatan dalam pembelajaran ini dengan baik. Nah, sebelum pembelajaran ini kita mulai, anak-anak silahkan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, sebelum pembelajaran ini kita mulai, marilah kita bacakan terlebih dahulu, atau anak-anak harus mengetahui tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu 1. Dengan melengkapi peta konsep, siswa dapat menjelaskan makna istilah kata tentang perubahan wujud dengan tepat. Yang kedua, dengan mengelompokkan benda, siswa dapat mengidentifikasi wujud benda dengan tepat. Yang ketiga, dengan kegiatan menulis, siswa dapat menyusun informasi tentang wujud benda dengan kalimat efektif. Yang keempat, dengan memasangkan satuan berat, siswa dapat menyebutkan satuan berat baku yang biasa digunakan dengan tepat. Yang kelima, dengan kegiatan menimbang, siswa dapat menimbang berat dengan satuan baku. Yang keenam, dengan menuliskan pendapat tentang hidup sederhana, siswa dapat menerapkan arti penting hidup sederhana dengan tepat. Yang ketujuh, dengan membuat refleksi tentang hidup sederhana, siswa dapat menceritakan pengalaman hidup sederhana. Nah, itu anak-anak ya. Kali ini Ibu sudah bacakan tujuannya. Nah, marilah anak-anak siapkan terlebih dahulu alat-alat yang harus dibutuhkan seperti buku, alat tulis dan sebagainya. Mari kita mulai dengan membuka tentang aneka wujud benda sebagai anugerah Tuhan. Tentunya dalam pembelajaran yang terdahulu anak-anak sudah mempelajari tentang wujud benda. Tahu ya anak-anak apa saja? Silahkan nanti isikan di sini di dalam tabel yang sudah ada sehingga anak-anak bisa mengerjakannya. Tentu saja anak-anak sudah membaca buku terlebih dahulu. Nah, setelah membaca, anak-anak harus menelaah terlebih dahulu supaya apa yang akan kalian kerjakan itu menjadi baik atau menjadi sebuah ilmu yang sangat berguna. Setiap benda mempunyai sifat dan fungsinya masing-masing. Nah, kamu setelah mempelajari benda dan sifatnya, nanti kamu mengisi tabel-tabel yang ada di dalam papan tulis ini. Nah, itulah ya. Nanti karena ini pembelajaran 6, anak-anak sudah belajar di masa yang terdahulu. Nah, sekarang setelah itu anak-anak ada tugas kembali, yaitu melakukan secara berkelompok. Pilihlah satu tempat untuk melakukan pengamatan.
perhatikan benda yang ada di tempat tersebut. Catatlah benda-benda yang ditemukan pada tabel berikut. Nah, anak-anak itu karena ini masa pandemi anak-anak ya, maka anak-anak harus melakukan pengamatan itu bersama keluarga atau bisa bersama ayah atau ibu ataupun adik ataupun kakak. Nah, dengan menggunakan situasi ini, maka anak-anak bisa mengoptimalkan apa yang ada di sekitar anak-anak. Silahkan dikerjakan sehingga anak-anak kalau tidak tahu bisa bertanya kepada ibu, kepada bapak, dan kepada kakak ataupun tetangga yang kamu anggap bisa. Nah, dalam menulis cerita, setelah melakukan pengamatan, anak-anak harus juga menulis cerita. Seperti cerita apa yang tadi diamati gitu ya. Nah, seperti ini yang dilihat ya, manfaat benda beraneka wujud. Ya, seperti itu. Lihat, di situ ada gambar yang sudah tertuang. Nah, gambar apa coba anak-anak? Perhatikan. Apa ya kira-kira? Bisakah anak-anak menceritakan? Nah, nanti dalam menceritakan anak-anak dengan tulisan yang bagus, dengan ejaan yang sesuai, dengan huruf besar yang sesuai pula. Ayo, apa yang harus dilakukan? Huruf besar itu terletak di mana? Kemudian cerita itu jangan panjang-panjang, singkat saja ya, tapi tidak boleh hanya 2 kalimat. Bisa kamu buat lebih dari 5 kalimat. Itu baru namanya satu cerita ya. Anak-anak, gambar ibu yang sedang menimbang bayi yang ditemani oleh dokter atau dokter yang menemani ibu. Coba anak-anak ya, kiranya seorang dokter yang menimbang anak. Biasanya ada timbangan itu di mana ya anak-anak? Di tempat posyandu gitu ya. Anak-anak bisa menceritakan semuanya yang pernah dilihat anak sesuai dengan gambar yang diminta. Nah, lanjutnya tadi sudah menimbang. Nah, sekarang ini menggunakannya dengan alat. Apa itu alatnya? Alatnya yang digunakan, ayo kemarin apa untuk menimbang berat? Silahkan anak-anak lihat kembali catatan untuk menimbang berat. Nah, misalnya anak-anak itu beratnya ada 25. 25 apakah itu? Apakah 25 kilo atau 25 gram atau 25 on? Nah, anak-anak kan udah tahu kemarin ya. Nah, silahkan nanti anak-anak lihat kembali catatan yang terdahulu untuk mengerjakan yang ini, tugas yang ini ya. Nah, jadi anak-anak bisa melihat kembali catatan atau bertanya kepada ibu, bapak ataupun teman-teman. Nah, yang selanjutnya memerlukan ini tadi sudah ada soalnya ya, kerjakan. Nah, selanjutnya adalah marilah berlatih menimbang badan. Ya, kalau di sini, kalau biasanya sekolah itu di sekolah ya, tapi karena ini ada pandemi, maka anak-anak mengerjakannya tugas di rumah. Siapa saja yang harus ditimbang? Ya, anggota rumah. Ada bapak, ada ibu, ada anak, ada adik, ada kakak ya. Nah, timbanglah berat badan seluruh anggota keluarga. Ini bukan anggota kelompok di buku di sekolah, tapi di keluarga anak-anak ya. Catat hasilnya. Nah, dalam menimbang ini menggunakan timbangan apa coba anak-anak? Ya, nah itu anak-anak bisa melihat kalau di sekolah di UKS ya ada, di rumah pun ada. Biasanya menggunakan untuk timbangan badan
Itu yang kita injak itu ya. Nah, urutkan berat badan mulai dari yang teringan sehingga yang terberat. Setelah kamu mencatat berat badan dari semua tadi yang ditimbang, kamu urutkan. Siapa namanya, siapa yang teringan, kemudian dituliskan beratnya berapa. Sampai diurutkan dari yang teringan, agak berat dikit, ada berat dikit gitu, sampai yang terberat. Nah, seperti itu nanti anak-anak dimasukkan dalam tabel ya. Jadi anak-anak bisa mengetahui siapa toh yang teringan, siapa yang terberat, siapa yang sedang, itu dengan melihat tabel. Nah, di sini selanjutnya Lani sering membantu ayahnya menjaga toko. Siapa coba dari anak-anak sekalian yang suka membantu orang tua? Ya, tidak hanya menjaga toko, tapi menjaga apa saja ya. Tapi ini contohnya adalah Lani sedang membantu ayahnya menjaga toko. Lani membantu ayah menimbang bahan-bahan makanan. Orang tua Lani cukup berada, namun Lani anak yang sederhana. Hidup sederhana adalah hidup yang tidak berlebihan, hanya sesuai dengan kebutuhan. Ayo, siapa di antara kalian yang sering hidup sederhana, tidak menghambur-hamburkan uang, tidak menghambur-hamburkan sesuatu yang dimiliki? Gunakan dengan sesuai kebutuhan. Berlebihan dalam menggunakan harta itu tidak baik. Nah, diskusikan dengan teman di kelompokmu. Ya, Ibu ulangi lagi, karena kita tidak mempunyai kelompok karena di rumah, maka anak-anak bisa menggunakan keluarga. Lingkari kata-kata berikut yang sesuai dengan hidup sederhana. Silahkan pilih ya, anak-anak pilih. Tentunya sudah dimusyawarahkan ya, agar kamu tepat memilihnya. Nah, jelaskan pilihanmu. Nah, setelah kamu menentukan pilihan-pilihanmu itu, kamu harus menjelaskan mengapa kamu memilih seperti itu. Kata apa yang paling enak di dalam hati kamu, sesuai dengan hidup kamu. Nah, jelaskan mengapa sikap sederhana penting diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu alasannya mengapa. Untuk menjelaskan ya mengapa itu. Mengapa yuk? Kok saya hidup sederhana? Begitu ya. Tuliskan pendapatmu itu di dalam kolom-kolom yang sudah tersedia. Kemudian diskusikan bersama temanmu, bersama keluargamu tentang contoh sikap sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya anak-anak sudah tahu ya. Banyak sekali, apa coba? Yaitu menggunakan uang dengan secukupnya. Kemudian tidak menggunakan benda-benda yang berlebihan, tidak sesuai dengan umur ataupun tidak sesuai dengan kebutuhan anak itu saat itu. Itu namanya berlebihan. Tapi kalau hanya pas-pas saja sesuai dengan apa yang dibutuhkan, nah itu namanya hidup sederhana. Contoh menggunakan buku biasa, kalau anak SD menggunakan buku ya yang standar itu saja, nggak usah yang bagus-bagus. Itu kan namanya pemborosan dan bergaya hidup mewah. Yang standar saja, pakai ballpoint juga yang sederhana. Nah, tuliskan dalam bentuk cerita pada kolom yang sudah tersedia. Kiranya itu ya anak-anak, bercerita mudah kan? Kemarin sudah dipelajari untuk bercerita itu. Bagaimana cara bercerita yang baik? Pilih kata-kata yang cocok, yang mudah dimengerti oleh orang yang membacanya. Nah, seperti itu.
Tidak usah banyak-banyak karena kamu masih kelas 3, satu paragraf saja. Tahu anak-anak satu paragraf? Satu paragraf itu kumpulan dari beberapa kalimat yang masih saling menjelaskan, belum berpisah, ya. Kemudian pilihlah cerita dari anggota keluargamu yang dinilai paling bagus. Tadi sudah, misalnya kamu sudah berembuk dengan keluargamu, kamu itu mana tuh ya ceritanya, baik ceritanya ayah apa ceritanya ibu ya, atau ceritanya teman ya, itu diceritakan yang paling menarik supaya nanti yang membaca juga menarik, tertarik, terkesan, merasa senang, ya. Nah, kamu telah belajar tentang sikap sederhana. Ayo, sikap sederhana ini harus kita jalani untuk kehidupan sehari-hari. Kemudian renungkan pernyataan yang sudah ada dalam tabel itu. Kamu baca dulu pernyataannya. Setelah itu kamu centang atau kasih tanda seperti ini. Nah, itu yang mana? Setuju atau ragu-ragu atau tidak setuju? Silahkan anak-anak pilih dan contreng salah satunya. Jangan semua dicontreng. Kalau nomor satu yang mana yang butuh, yang nomor 2 yang mana, begitu ya. Jadi tidak semua dicontrengi, tidak, tapi sesuai dengan hatimu, dengan pengetahuanmu. Itu yang mana yang perlu dicontreng, antara setuju, tidak setuju, kurang setuju, dan tidak setuju. Nah, itu seperti itu. Orang tua di sini saya harapkan, karena di rumah saya harapkan kerjasamanya ya, agar anak kita menjadi anak yang maju dan pandai dalam menerapkan ilmunya sehingga dapat menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan tentunya orang tua bangga dengan anak-anak yang sangat pandai, yang mampu menggunakan ilmu dengan tepat. Nah, orang tua mengajak siswa tentang penerapan hidup sederhana. Siswa melakukan refleksi. Apa itu refleksi anak-anak? Refleksi itu apa ya? Sesudah pembelajaran itu kita itu apa yang kita dapat tadi kita refleksikan. Oh iya gitu ya. Diskusi membedakan kebutuhan dan keinginan. Sehingga kalau anak-anak itu sudah jelas betul dengan pembelajaran itu, maka anak-anak bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Nah, ini sebagai tugas akhir. Refleksi itu adalah tugas akhir. Bila anak-anak tadi dalam mengikuti pembelajaran dengan benar, maka anak-anak bisa menyelesaikan refleksi itu dengan benar pula. Tapi karena di rumah, sekali lagi karena di rumah, maka anak-anak bisa sambil bertanya kembali kepada keluarga yang diajak diskusi tadi, supaya anak-anak mantap dalam mencontreng. Nah, demikian ya anak-anak, dalam pembelajaran tema 6 ini, anak-anak silahkan mengerjakan semuanya ini dengan benar, dengan penuh hati-hati, dengan teliti, supaya mendapatkan pengetahuan yang pasti pula ya. Nah anak-anak, sebelum ibu akhiri, jangan lupa, karena sekarang ini musim pandemi, masih musim pandemi. Nah anak-anak harus hati-hati, awas, jangan keluar rumah kalau tidak penting. Hindari kerumunan. Jangan suka ikut ke sana kemari tanpa tujuan. Dan banyak orang, ingat di sana ada virus. Kemudian jaga jarak apabila harus apa anak-anak? Harus terpaksa keluar. Nah, setelah itu anak-anak mencuci tangan dan kaki ataupun anggota tubuh yang telah bersentuhan kepada orang lain, sehingga anak-anak tetap sehat. Juga yang terakhir,
terapkanlah hidup sehat supaya anak-anak tetap menjadi generasi yang sehat, yang kuat, yang dapat mencapai cita-citanya dengan cemerlang. Nah, itu saja pembelajaran kali ini. Selamat mengerjakan dan jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.